wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang dihormati Bapak pengurus Masjid Istiqlal Simpang Kampung Melawi, Lubuk Lintang, Praji Kota Padang beserta jajarannya. Yang dihormati Bapak, Ibu, jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati oleh Allah semuanya, anak saya disayangi. Tausiah ba'da maghrib ini kita beri judul, sebelum masuk kepada tausiah tentunya kita bersyukur kepada Allah. Jangan pernah lupa untuk bersyukur. Bersyukur dalam keadaan apapun, tanpa mengenal nominal, banyak sedikit tetap bersyukur. Hujan pun alhamdulillah tetap bersyukur. Makanya kami alhamdulillah hadir di sini meskipun diguyur hujan lebat dengan memakai jaket ini basah. Mohon maaf tidak dibuka jaketnya karena basah kuyup. Dan senantiasa kita selalu berselawat kepada Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari kegelapan jahiliyah kepada alam yang terang benderang dan penuh peradaban dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lupa dan kita berselawat. Karena dengan berselawat kita salah satunya diantaranya adalah memudahkan kehidupan di dunia, di akhirat dan memberikan syafaat nanti. Baik, saudaraku kaum muslimin yang beriman, ada yang menanyakan kepada kami, makanya kami jadikan judul kajian kefarat atau kifarat orang yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan. Dia tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau memerdekakan budak kan tidak ada lagi budak zaman sekarang. Makanya jatuh kepada yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Dia tidak sanggup. Dia pilih yang ketiga, yaitu memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Dia mampu hanya 3 orang. Bagaimana hukumnya? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kifarat itu adalah semacam hukuman sebagai penebus dosa karena seorang suami melakukan hubungan jima atau pergaulan suami istri di siang hari waktu imsak di bulan Ramadan. Tentu saja itu hukumnya haram dan dosa besar. Makanya ada kifaratnya. Kifarat itu untuk penebus dosa besar itu supaya jangan berdosa di dunia maupun di akhirat. Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW di dalam hadis Nabi, ya. Faqala halamtu waqa'tu ala ahli Ramadan. Qala a'tiq raqabatan. Qala laisa li. Qala qasum syahraini mutatabi'ain. Qala la astati'. Qala fa'at'im 60 miskina. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini dasar hadisnya dari riwayat Imam Bukhari Muslim yang baru saya bacakan. Artinya seorang laki datang kepada Rasulullah dan dia berkata, celaka aku ya Rasulullah, telah melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan di siang hari waktu isya itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda,
merdekakanlah budak. Laki-laki itu menjawab, saya tidak punya budak. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tak mampu, aku tidak mampu, wahai Nabi. Lalu Nabi bersabda, berilah makanan 60 orang fakir miskin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan hadis yang dibacakan tadi, seseorang apabila di siang hari dia tidak mampu menahan hawa nafsunya, seharusnya mampu, karena bulan Ramadan itu adalah mendidik momentum untuk menahan hawa nafsu, untuk mampu bersabar. Disahkan, dibolehkan, dihalalkan melakukan hubungan suami istri apabila telah waktu maghrib, artinya telah berbuka, sampai nanti waktu subuh sebelum imsak. Tapi apabila telah imsak menahan, dia lakukan hubungan suami istri, itu haram dan dosa besar. Maka sebagai penebusnya adalah dengan kifarat tadi. Kifarat itu tidak sama dengan fidyah. Fidyah adalah sebagai denda. Seorang ibu hamil, ya, menyusui, dia membayar fidyah. Dendanya dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kalau kifarat adalah hukuman penebus dosa karena dia melanggar syariat. Jadi jatuhnya kepada maksiat, meskipun dia mendatangkan istrinya, maksudnya menggauli istrinya yang sah, tapi karena di bulan Ramadan itu dalam waktu puasa, waktu menahan, dia langgar secara syar'i itu, maka perbuatannya maksiat, meskipun dengan istri sendiri. Maka apa kifaratnya? Pertama adalah memerdekakan budak. Budak itu di zaman sekarang tidak ada, makanya jatuh kepada kifarat yang kedua, yaitu dia wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau tidak mampu karena sakit atau karena alasan secara syar'i, contoh dia menderita penyakit mah akut atau penyakit diabetes, penyakit ginjal, dan penyakit-penyakit yang ditangani secara khusus oleh dokter dan dia harus minum obat, tidak bisa tidak minum obat. Itu alasan secara syar'i. Boleh tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, jatuhlah kepada yang ketiga kifaratnya, yaitu memberi makan 60 orang fakir miskin. Masing-masing mendapatkan 1 mud. 1 mud itu setara dengan 750 gram atau 34 kilogram makanan pokok yang harus dia kasihkan kepada sebanyak 60 orang fakir miskin, yang setiap 60 orang itu orangnya berbeda-beda. Jadi 60 orang itu dikasihnya makanan pokok berbeda-beda orangnya. Nah, kemarin kan timbul pertanyaan kepada saya tidak mampu berpuasa, katanya saya hanya mampu memberi makan fakir miskin itu, tapi saya tidak mampu 60 orang, cuma 3 yang mampu katanya. Kalau 3 yang mampu saat ini, kalau sudah ada kemampuan finansial untuk memberikan makanan tadi, boleh dicicil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Meskipun di jemaah sini tidak ada melakukan kifarat itu, mana tahu ada di masyarakat, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan sebagai corongnya, karena sudah mendengar tausiah atau kajian pada saat ini. Jadi harus lunas 60 orang fakir miskin itu dia beri makanan pokok tadi sebanyak 1 mud itu 750 gram atau 3/4 kilogram makanan pokok. Apa yang dimakan sehari-hari sesuai dengan apa yang makannya itulah, konsumsinya itulah yang akan diberikan. Jadi kalau 3 itu tak sah, berarti dia tetap kifaratnya. Jadi kalau menurut sebagian pendapat
jumhur ulama, wajib dia memberi makan itu sebanyak 60 orang fakir miskin dengan orang yang berbeda-beda, dicicil. Mungkin saat ini rezekinya baru ada 3, kemudian sudah ada rezeki lagi untuk 10 orang, bayar lagi. Kemudian bulan depan masih ada dia kemampuan untuk mencicil, cicil lagi sampai 60 orang fakir miskin itu selesai dia beli makanan pokok tadi seperti yang dikonsumsinya tadi. Yang lengkap di dalam pautnya lah. Namanya makanan tentu tak mungkin nasi aja putih yang dimakan, ya kan? Jadi tidak sah kalau 3 orang saja, harus dicicil. Berarti yang melakukan pelanggaran atau yang berjima di siang hari bulan Ramadan tadi, dia membayar kifarat, dia pilih yang terakhir, hanya mampu memberi 60 orang fakir miskin. Ia kalau tidak mampu tidak boleh 3, seperti pertanyaan kepada saya tadi. Bagaimana saya cuma 3 orang bisa mampu mengasih? Kalau saat ini rezekinya ada 3 orang, ya tunaikanlah. Bulan depan ada untuk 10 orang, tunaikanlah. Bulan berikutnya ada 5 orang, tunaikanlah sampai jumlahnya 60 orang. Kalau dia masih berlunas, mencicilnya bagaimana Bu? Sementara dia sudah meninggal, makanya dia terhutang. Wajiblah ahli warisnya membayarkan dengan harta warisannya kepada orang yang melakukan hubungan suami istri tadi. Tapi catatan pentingnya begini, kalau umpamanya laki-laki itu, suami itu yang kuat, memaksa istrinya untuk bergaul di siang hari suami istri, seperti kemarin keluar saja di beranda YouTube, walaupun kita tidak memencet YouTube, yang trending itu keluar di YouTube itu di berandanya. Dia paksa istrinya untuk di kamar, direkam mungkin oleh tetangganya, jadi keluar di YouTube, trending aja, nampak aja di beranda itu. Istrinya sudah menangis, memikir tak mau, dipaksanya juga. Kalau hal yang demikian, catatan pentingnya tidak wajib. Bagaimana? Seorang istri tidak wajib membayar kifarat, yang diwajibkan adalah suaminya. Tapi kalau suami istri itu dengan sukarela melakukan, tidak menolak, keinginannya juga ada, berarti kan secara sukarela, secara sadar dia itu ada paksaan. Berarti kedua-duanya dalam pandangan Imam Syafi'i, dia dibebankan kedua-duanya membayar kifarat. Tapi kalau suaminya saja yang kuat, yang memaksa istri dalam keadaan paksaan, dia tidak suka, dia tidak rela, makanya suami saja yang dikenakan kifarat. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Untuk Bapak Ibu ketahui, Imam Syafi'i ini mazhab yang paling mayoritas di dunia, apalagi di Asia Tenggara, apalagi kita di Indonesia, di Sumatera Barat kan Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jawabannya bagaimana? Apabila yang pertama tidak ada lagi mampu di zaman Rasulullah, kan? Sekarang tidak di zaman Rasulullah lagi, tidak ada yang memerdekakan budak lagi. Budak itu dulu kan dibeli, bisa melakukan apa saja oleh tuannya, kemudian diperdekakan. Nah sekarang ada lagi budak. Makanya jatuh kepada kifaratnya kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu karena sakit dan karena ada alasan syar'i tadi, karena minum obat, sakit khusus, penanganan dari dokter, makanya dia jatuh kepada yang 3, yaitu memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Bila ketiga-tiganya tidak mampu dia membayar kifarat tadi, dia berkewajiban membayar hutangnya sampai dia sanggup, sampai dia mampu. Jadi tidak boleh tidak, wajib dicicil, wajib diangsur sampai lunas. Dan pasangan suami istri tersebut, di samping dia telah membayar kifarat tadi, dia juga diwajibkan mengqadha puasa sebanyak yang dia batalkan karena melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan tadi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jawaban pertanyaan dari jemaah tadi, saya mampunya 3, bagaimana itu? Tidak syah, masih terhutang. Makanya wajib melunasi dengan cara dicicil sampai selesai 60 orang fakir miskin. Kalau belum
menyebut dia dipanggil oleh Allah meninggal dunia, wajib keluarganya, ahli warisnya membayarkannya dari harta warisan itu atas nama dia. Baru lunas kewajibannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita renung-renungkan rasanya nauzubillah, insyaallah alhamdulillah mungkin tidak ada terjadi di jemaah di sini. Sebenarnya Ramadan itu kan melatih mental kita agar taat, agar patuh, agar soleh, memperbanyak ibadah, menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mungkin karena kekurangan imannya, karena kekurangan pahamannya terhadap ajaran agama Islam itu sendiri, sehingga seakan-akan dia enteng saja melanggar, tidak menunaikan kewajibannya atau melanggar dengan sengaja. Kan ini tidak sengaja, maka dia sadar melakukan, berarti itu dengan sengaja. Mungkin karena bisa jadi karena kurang iman akibat kekurangan ilmu pendidikan agama Islam di dalam dirinya, kurang mendengar kaji, kurang mengaji, kurang mengamalkan, terpicu hawa nafsu. Padahal setan kan sudah dibelenggu bulan Ramadan itu ya. Pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, setan-setan dibelenggu sekuat-kuatnya, tapi dirinya masih tidak mampu menjaga apa yang membatalkan puasa tadi. Jadi itulah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya seseorang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan, melakukan hubungan suami istri, dia dikenakan dengan kifarat yang 3 tadi. Di kifarat itu dibebankan kepada suami menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau suami istri itu dengan sukarela istrinya melakukan, berarti kedua-duanya dikenakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Rasulullah SAW yang saya bacakan tadi, di mana seorang laki-laki datang menemui Rasulullah karena dia bertanya dengan penuh tergesa dan penyesalan lah dia bertanya karena telah membatalkan puasanya dengan mendatangi istrinya di bulan Ramadan. Maka dijawab oleh Rasulullah, memerdekakan budak, kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Laki-laki itu juga tidak mampu, maka yang ketiga adalah memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Makanya mari Bapak Ibu termasuk kita semuanya, tanpa disebutkan lagi, insya Allah alhamdulillah sekarang kan sudah Syawal ini, dimana orang sedang giat, terpacu dan termotivasi melakukan yang namanya puasa sunnah, yaitu puasa enak di bulan Syawal. Tapi hendaklah dalam hadis Rasulullah SAW kuat ini, hendaklah puasa yang batal itu diqadha dulu. Puasa Ramadan yang wajib itu diqadha dulu. Bisa jadi mungkin karena sakit atau sedang dalam perjalanan, itu yang diqadha wajib ganti dulu, baru selanjutnya puasa 6 bulan Syawal itu puasa sunnah tadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi begitulah kifarat itu dibebankan kepada seorang suami, bukan kepada seorang istri. Tapi apabila kedua-duanya atau istri itu sukarela melakukan, maka dibebankan kepada kedua-duanya. Jika ketiga hal tadi tidak sanggup dilakukan, tidak mampu dilakukan kewajiban itu oleh orang yang membayar kifarat, maka akan menjadi hutang kifarat selama-lamanya. Jadi dia wajib mampu menunaikannya, melunasinya. Selain kifarat, pasang suami istri itu juga tetap wajib mengqadha, mengganti puasa yang batal tersebut. Jadi itulah Bapak Ibu jawabannya. Selama ini Bapak Ibu mungkin sudah tahu juga ya, tapi yang rincian seperti sekarang kan baru hari ini ya Pak ya. Bagaimana Bu? Bapak, ada yang bertanya dalam hal ini? Ada yang bertanya? Ya, sebaik
sebaik-baiknya di bulan Ramadan itu kan memperbanyak amal, ya kan? Memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah. Nah itu masih ada yang bertanya kepada saya ini, ya nggak jauh di Padang ini juga, nggak jauh dari sini. Ya, mudah-mudahan dengan mendengarkan tausiah, mencoba jawaban tentang jamaah yang bertanya tadi, nah itulah jawabannya. Tetap dia wajib membayar dengan cara mencicil sampai lunas. Demikianlah Bapak Ibu, fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan kebenaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah dalam perbuatan baik dan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan jahat dan dosa. Apabila terdapat perkataan saya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itu namanya kekhilafan. Karena mutlak kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelemahan milik kita dan saya sebagai manusia biasa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Baik Bapak Ibu, karena sebentar lagi azan Isya. Terima kasih, saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum